Halo, di sini bersama saya Dr. Aditya di episode Doksis Dokter Ngeks kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beragam stigma di masyarakat mengenai tuberkulosis, serta apakah memang benar stigma itu mencerminkan kalau TB separah itu. Kita langsung bahas di episode kali ini. Jadi, tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang diperantarai melalui percikan udara luar. Pasien dengan TB biasanya datang dengan gejala yang khas, seperti batuk berdahak selama lebih dari 2 pekan, bisa disertai oleh darah juga, sesak napas, nyeri dada, badan lemas, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, demam dalam 1 bulan, sampai adanya keringat dingin yang tidak disertai oleh aktivitas di malam hari. Nah, menurut data dari World Health Organization dan juga Riskesdas menunjukkan bahwa kasus TB selalu bertambah seiring dengan berjalannya waktu, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di seluruh dunia. Hal ini dapat menimbulkan beragam stigma di tengah masyarakat, mulai dari anggapan bahwa TB itu pasti secara keturunan ya, TB ini kayaknya nggak bisa disembuhin deh. Atau bahkan ada yang bilang, wow berarti TB itu cepet ya nularnya dari satu orang ke orang yang lain. Tapi apakah fakta menyatakan berikut? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, tuberkulosis itu sifatnya menular, bukan secara keturunan. Nah, percikan udara dari luar yang sifatnya aerodinamis, di mana sifatnya bisa bertahan selama beberapa jam dan bergantung pada kondisi lingkungan sekitar, itu memudahkan percikan udara tersebut bisa masuk ke saluran pernapasan. Tapi apabila percikan udaranya itu masuk dalam jumlah yang sedikit, otomatis bakteri yang masuk juga sedikit. Dan itu bisa dicegah dengan kekebalan tubuh kita sendiri untuk melawannya. Tapi kalau percikan udara luarnya masuk dengan jumlah yang banyak, dengan bakteri yang sangat banyak, apalagi tidak bisa dibendung oleh kekebalan tubuh kita sendiri, akan dengan mudah untuk memfasilitasi perkembangan bakteri lebih lanjut. Tidak hanya di saluran pernapasan, tapi bisa menyebar ke organ lainnya. Dan kedua, TB bisa disembuhkan dengan 2 tahapan pengobatan dengan obat antituberkulosis atau OAT. Pertama, ada tahap intensif selama 2 bulan menggunakan 4 obat, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Dan yang kedua adalah tahap lanjutan selama 4 bulan dengan 2 jenis obat, yaitu rifampicin dan isoniazid. Tahap intensif bertujuan untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis dalam tubuh serta meminimalkan risiko penularan. Dan untuk tahap lanjutan sendiri, dia berfungsi untuk membunuh sisa-sisa bakteri yang belum terbunuh di fase sebelumnya, serta untuk menurunkan kekambuhan. Apabila pasien merasa tidak patuh, bisa menggunakan kombinasi dosis tetap atau KDT, di mana 1 tablet sudah mengandung 2-4 obat yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir bahwa TB ini tidak serta-merta langsung menular dari satu orang ke orang lainnya. Penularan TB itu ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, berapa lama kita kontak dengan penderita TB, biasanya di lingkungan yang ramai penuh dengan orang, seperti pasar, supermarket, tempat-tempat yang berkerumunan, atau tempat-tempat yang rentan seperti fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Kemudian kedua, bisa lingkungan ruangan yang gelap, minim ventilasi udara, dan juga minim akan cahaya sinar matahari. Dan yang ketiga, ada faktor dari kekebalan tubuh kita sendiri. Pasien-pasien dengan lansia yang imunitasnya sudah menurun, pasien anak-anak dan bayi yang kekebalannya masih belum sempurna, serta pasien dengan gangguan kekebalan. Ketiga faktor ini dapat memfasilitasi perkembangan bakteri lebih lanjut. Namun, tidak perlu khawatir bahwa faktor-faktor ini bisa ditekan dengan kita menerapkan pola hidup sehat seperti makan-makan bergizi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, kemudian mendapatkan asupan ventilasi udara dan cahaya matahari yang cukup, serta mengenakan masker di tempat-tempat yang ramai. Nah, sekarang udah jelas kan bahwa stigma-stigma itu salah. Nah, saya harap semua penderita TB yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia bisa mendapatkan hak yang sama dan bisa hidup selayaknya orang yang normal dengan pengobatan dan pencegahan yang saya sebutkan tadi. Kira-kira episode tentang apa ya berikutnya ya? Silahkan like dan subscribe ya guys. Jangan lupa
Let's end TB stigma. Terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya.